koefisien nolnya besar atau matriks dengan banyak elemen nol. Metode ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. Lalu untuk prosedur analisisnya, kita bisa menggunakan dengan cara hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari. Biasanya semua variabel diambil sama dengan nol. Nilai perkembangan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Nilai variabel baru didapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan baru. Prosedur diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n mendekati pada iterasi ke n1. Lalu selanjutnya kita contoh soal. Kita ilustrasikan sebagai contoh sistem 3 persamaan dengan 3 bilangan tak diketahui. A11 x1 ditambah A12 x2 ditambah A13 x3 sama dengan B1. A21 x1 ditambah A22 x2 ditambah A23 x3 sama dengan B2. A31 x1 ditambah A32 x2 ditambah A33 x3 sama dengan B3. Persamaan pertama dari sistem di atas dapat digunakan untuk menghitung x1 sebagai fungsi dari x2 dan x3. Demikian juga persamaan kedua dan ketiga untuk menghitung x2 dan x3 sehingga didapatkan x1 sama dengan B1 dikurangi A12 x2 dikurangi A13 x3 dibagi A11. X2 sama dengan B2 dikurangi A21 x1 dikurangi A23 x3 per A22. Lalu x3 B3 dikurangi A31 x1 dikurangi A32 x2 dibagi A33. Selanjutnya x1 iterasi ke n sama dengan B1 dikurangi A12 x2 dikurangi A13 x3 dibagi A11. X2 iterasi ke n sama dengan B2 dikurangi A21 x1 dikurangi A23 x3 dibagi A22. Lalu x3 iterasi ke n sama dengan B3 dikurangi A31 x1 dikurangi A32 x2 dibagi A33. Selanjutnya kita hitung iterasi x1 iterasi ke n menjadi x1 iterasi ke n-1, lalu x2 nya x2n menjadi x2n-1 dan x3n iterasi ke n menjadi x3 iterasi n-1. Atau setelah dipenuhi kriteria berikut kita bisa mencari galet relatifnya. Di sini kita mencari galet relatif dari variabel A. Jadi ini tuh rumus untuk mencari galetnya. Xi n dikurangi Xi iterasi n-1 dibagi Xi iterasi n. Lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, hasil ini harus kurang dari galet yang ditentukan. Dengan galet yang ditentukan adalah ketelitian yang dikehendaki. Nah, contohnya selesaikan sistem persamaan berikut ini dengan metode iterasi Jacobi. Nah, ini persamaannya. Lalu diminta galetnya yaitu 5%. Kita selesaikan. Yang pertama kita modifikasi sistem persamaannya terlebih dahulu menjadi sistem persamaan baru sehingga menjadi Y sama dengan X sama dengan dan Z sama dengan. Nah, di sini X sama dengan 12 dikurangi Y dikurangi Z per 10. Itu dari sini. X sama dengan 12. Y dengan Z ini kan beda ruas jadi makanya negatif. Terus per 10. 10 itu dari si koefisien X-nya. Lalu yang ini juga sama. Y sama dengan 13 dikurangi 2X dikurangi Z per 10. Z sama dengan 14 dikurangi 2X dikurangi 2Y per 10. Lalu metode iterasi Jacobi. Estimasi awal yaitu X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Jadi untuk mencari iterasi pertama kita misalkan X, Y, dan Z itu sebagai 0 karena 0 itu kan netral. Nah, biar gampang juga sih. Lalu kita ke iterasi pertama. X iterasi pertama sama dengan 12 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi 10. Itu dari si nilai estimasi awal bahwa X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Maka kita di sini tuliskan, kita masukkan substitusikan bahwa Y dan Z-nya yaitu 0 sama dengan 1,2. Iterasi pertama sama dengan 13 dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 0 dibagi 10 sama dengan 1,3. Z iterasi pertama sama dengan 14 dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 2 dikali 0 dibagi 10 sama dengan 1,4. Nah, nilai X iterasi pertama, Y iterasi pertama, dan Z iterasi pertama yang diperoleh belum sama dengan asumsi awal sehingga perlu dilakukan pengulangan atau iterasi berikutnya. Nah, kita gunakan nilai X, Y, dan Z pada hitungan sebelumnya untuk iterasi kedua. X iterasi kedua sama dengan 12 dikurangi 1,3 dikurangi 1,4. 1,3 dan 1,4 ini dari nilai yang ini. Kita menggunakan Y yang iterasi pertama dan Z iterasi pertama. Sesuai definisinya bahwa kita bisa menggunakan nilai X, Y, dan Z pada iterasi pertama itu di iterasi selanjutnya. X iterasi kedua nilainya itu 0,93, terus yang Y iterasi kedua itu nilainya 0,92, Z iterasi kedua itu nilainya 0,9. Dan itu perhitungannya sama kayak yang X iterasi kedua. Lalu kita ke iterasi ketiga. X iterasi ketiga sama dengan 12 dikurangi 0,92 dikurangi 0,9. Nah, ini juga sama, kita ambil dari iterasi kedua. Jadi untuk perhitungan iterasi kedua kita mengambil nilai dari iterasi pertama, sedangkan untuk menghitung iterasi ketiga kita mengambil nilai dari iterasi kedua. Lalu Y iterasi ketiga sama dengan 1,024, Z iterasi ketiga sama dengan 1,03. Lalu kita cari galet ini. Galet untuk variabel X yaitu 0,93 dikurangi 1,2 dibagi 0,93. Lalu kita kalikan dengan 100%. Nilainya itu 29,032%. Nah, yang ini kita pakai rumus yang ini untuk mencari galetnya. Lalu untuk galet variabel Y itu nilainya 41,304%. Galet untuk variabel Z itu nilainya 55,556%. Lalu kita cari iterasi yang selanjutnya. Galet iterasi selanjutnya. Galet iterasi variabel X-nya yaitu
Gauss-Seidel adalah salah satu metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear secara iteratif. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Jacobi dengan perbedaan bahwa Gauss-Seidel langsung menggunakan hasil yang baru dihitung pada iterasi saat ini. Jadi kalau di metode Jacobi itu kan ini nilai dari iterasi pertama itu digunakan untuk iterasi kedua, nilai iterasi kedua digunakan untuk nilai iterasi ketiga, dan seterusnya. Sedangkan Gauss-Seidel ini nilai dari iterasi pertama langsung digunakan di iterasi pertamanya juga. Nah, langsung saja kita ke penjelasan berikutnya. Teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran kecil karena metode-metode langsung seperti metode eliminasi Gauss lebih efisien daripada metode iteratif. Akan tetapi untuk sistem persamaan linear berukuran besar dengan persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode Gauss-Seidel sesatan, pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas sesatan yang diperbolehkan. Atau ini galat relatif. Ini kata lain dari batas sesatan itu galat relatif. Nah, selanjutnya di sini ada ini, kita bisa menyebutnya sebagai x iterasi x1 iterasi 1 sama dengan b1 dikurangi a1 2 x0 x2 0 a1 3 x3 0 dibagi a1 1. Nilai baru dari x1 iterasi 1 tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan kedua dari sistem yang termodifikasi menjadi x2 iterasi 1 sama dengan b2 dikurangi a2 1 x1 iterasi 1 dikurangi a2 3 x3 iterasi 0 dibagi a2 2. Demikian juga ke dalam persamaan ketiga dari sistem termodifikasi, substitusi nilai baru dari x1 iterasi 1 dan x2 iterasi 1 sehingga didapat x3 iterasi 1 sama dengan b3 dikurangi a31, x1 iterasi 1 dikurangi a32, x2 iterasi 1 dibagi a33. Dengan cara seperti ini, nilai x1, x2, dan x3 akan diperoleh lebih cepat daripada menggunakan metode Jacobi. Karena nilai iterasi pertama langsung digunakan pada iterasi pertama juga. Nah, contohnya nih, selesaikan sistem persamaan berikut ini dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, persamaannya itu kayak gini. Nah, kita ke penyelesaiannya. Pertama kita modifikasi sistem persamaan terlebih dahulu sama kayak metode Jacobi. Jadi sistem persamaan barunya itu bentuknya x sama dengan, y sama dengan, dan juga z sama dengan. Nah, di sini x-nya sama dengan 12 dikurangi y dikurangi z per 10, y-nya sama dengan 13 dikurangi 2x dikurangi z dibagi 10, z-nya yaitu 14 dikurangi 2x dikurangi 2y dibagi 10. Lalu, sebelum kita ke iterasi 1, kita estimasi awal terlebih dahulu bahwa y sama dengan z sama dengan 0. Karena di sini kita tuh ingin mencari nilai x-nya. Kalau di metode Jacobi itu kan x-nya juga kan sama dengan 0, sedangkan kalau di Gauss-Seidel ini kita tuh ingin mencari nilai x. Jadi hanya y dan z-nya saja yang kita estimasikan menjadi nilai 0. Kita ke iterasi 1, x iterasi 1 sama dengan 12 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi 10. Itu x-nya kan 12 dikurangi y dikurangi z kan. Nah, kita substitusikan bahwa si y dan z ini 0 sama dengan 1,2. Lalu y iterasi ke 1, 13 dikurangi 2, hasilnya kan 2x kan. Nah, di sini kita ini x-nya itu pakainya si ini, nilai x yang telah kita cari 1,2. Kalau misalkan di metode Jacobi kan 1,2 ini jadi 0 kan, karena kalau di Jacobi itu kan x-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan di sini kita kan ingin mencari nilai x, bahwa x-nya itu sudah diketahui nantinya di iterasi pertama ini. Makanya di sini 2 dikali 1,2, 1,2 itu dari nilai si x iterasi pertama. Lalu dikurangi 0, kenapa 0? Karena nilai z-nya itu belum kita ketahui. Dibagi 10 sama dengan 13 dikurangi 2,4 per 10 sama dengan 1,06. Jadi nilai y iterasi pertamanya yaitu 1,06. Lalu untuk z iterasi pertama sama dengan 0,948. Nah, itu sama. Di sini kita ambil dari nilai x iterasi pertama 1,2-nya, lalu 1,06 kita ambil dari nilai y iterasi pertama. Nah, untuk iterasi kedua itu sama. Jadi pertamanya x iterasi kedua sama dengan 12 dikurangi 1,06 dikurangi 0,948 dibagi 10 sama dengan 0,9992. Nah, 1,06 ini kita ambil dari si y iterasi pertama. Lalu yang 0,948 ini kita ambil dari nilai z iterasi pertama. Nah, untuk y iterasi kedua dan z iterasi kedua juga sama. Kita menggunakan nilai dari si x iterasi kedua. Kalau misalkan belum muncul, tapi selalu muncul sih. Nah, di sini kan y iterasi kedua sama dengan 13 dikurangi 2 dikalikan 0,9992. Ini tuh dari si nilai x-nya. Lalu 0,948 ini dari si nilai z-nya. Nah, di sini kan sama dengan 1,00536. Nah, untuk yang z iterasi kedua kita ganti bahwa yang nilai y-nya ini kita menggunakan y iterasi kedua. Karena di iterasi kedua nilai y-nya itu kan sudah diketahui, maka kita menggunakannya di iterasi keduanya. Kalau misalkan di iterasi keduanya belum diketahui, kita menggunakan iterasi pertama. Kayak contohnya x ini kan. Di sini kan y dan z-nya di iterasi kedua itu belum diketahui nilainya, jadi kita menggunakan nilai dari iterasi pertama. Sedangkan untuk yang y iterasi kedua kita menggunakan x ini
bahwa dari penyelesaian contoh tersebut dapat dilihat bahwa metode Gauss lebih cepat convergen atau mendekati solusi karena setiap kali menghitung nilai baru, metode ini langsung menggunakan hasil terbaru dari variabel lain. Misalnya setelah kita menghitung nilai baru x, maka nilai x yang baru itu langsung dipakai saat menghitungnya dan z di iterasi yang sama. Karena selalu memakai data paling baru, proses menuju akhir bisa lebih cepat. Sebaliknya, metode Jacobi menghitung semua variabel dalam satu iterasi hanya menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Jadi meskipun sudah menghitung nilai baru untuk x, nilai itu belum dipakai untuk menghitung y dan z sampai iterasi berikutnya. Akibatnya prosesnya menjadi lebih lambat karena semua perhitungan tidak saling bergantung di iterasi yang sama. Jacobi bisa dihitung secara paralel, misalnya di komputer dengan banyak prosesor. Gauss lebih mendekati hasil eksak pada iterasi ketiga dibanding Jacobi pada iterasi keempat. Nilai galat Gauss lebih kecil di semua variabel. Ini menunjukkan bahwa Gauss konvergen lebih cepat dan lebih akurat dalam jumlah iterasi yang lebih sedikit. Kenapa metode iterasi Gauss dan juga Jacobi digunakan dalam metode numerik? Karena memiliki nilai galat, karena terdapat nilai galat. Nah, terus kalau metode iterasi itu ini lebih efisien untuk persamaan linear yang berukuran besar gitu. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.